Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah? Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Dia menurunkan azab, menurunkan siksa kepada orang-orang yang tidak mengimani para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Dan Allah turunkan kepada mereka kesengsaraan, kemiskinan, kesulitan-kesulitan hidup yang harapannya adalah supaya mereka kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di dalam ayat ini meneruskan tentang kisahnya bahwa orang-orang itu mereka tetap tidak mau tunduk, tidak mau beriman kepada para nabi yang Allah utus kepada mereka. Artinya mereka meskipun disiksa oleh Allah, mereka tetap ingkar terhadap para nabi itu. Sehingga disebutkan di ayat ini bahwa falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Maka kenapa mereka itu ketika turun siksa itu mereka tidak tadarru'? Apa itu tadarru'? Tadarru' ini adalah salah satu amalan hati yang hendaknya selalu kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat kita berdoa, saat kita ada ujian, saat kita tertimpa suatu musibah, ada masalah-masalah tadarru', yaitu menundukkan, merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Berarti tadarru' ini lawan dari takabbur. Kalau takabbur itu meninggikan diri di hadapan Allah, meninggikan diri di hadapan sesama makhluk, menganggap paling sempurna, menganggap tidak butuh kepada Allah, menganggap bahwa diri adalah yang paling baik daripada orang lain. Itu takabbur. Jadi kalau tadarru' itu serendah-rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menganggap bahwa diri kita ini banyak dosa, banyak salah, ya. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Menganggap diri kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kebutuhan,
Maka Allah SWT akan memberikan kebutuhan-kebutuhan kita karena Dia adalah Al-Ghani, Zat yang maha kaya, yang mencukupi kepada siapapun yang memintanya. Tapi yang tidak terjadi kepada orang-orang kafir saat mereka diturunkan ba'sa wa dharra, kesengsaraan, kesulitan, kemiskinan, ya, kesulitan hidup, mereka justru takabur, dan siksaan dan semua itu tidak menjadikan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam ayat ini, walakin qasat qulubuhum, akan tapi hati mereka keras. Hati yang keras itu maksudnya hati yang benar-benar tidak bisa ditembus dengan kebenaran. Hati yang tidak mau menerima nasihat apapun yang datang kepada mereka. Hati-hati ya. Kita ini yang paling sulit adalah menjaga hati. Dan hati itu dibagi menjadi 3. Hati yang sehat, hati orang yang beriman, yang memang mereka adalah orang-orang pilihan Allah SWT. Hati yang sakit, yang kedua adalah hati orang beriman juga, yaitu yang kadang-kala semangat dalam beribadah, tapi kadang-kala futur, kadang-kala malas dalam beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan ini adalah hati mayoritasnya kaum muslimin, ya. Hati mayoritasnya kaum muslimin, yaitu hati yang sakit. Dan kalau seorang muslim tidak waspada dengan keadaan hatinya, maka hati itu bisa qasat, keras, artinya mati, ya. Pembagian hati yang ketiga yaitu mati, yaitu sulit menerima kebenaran. Segala kebaikan yang disampaikan dianggap lalu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau mungkin belum masuk mau masuk telinga kanan, keluar melalui telinga kanan, nggak sampai ke telinga kiri. Karena siapapun faham ya, ketika anggota tubuh kita itu sakit dan tidak segera diobati, maka ya bisa makin parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, kalau tangan, kaki, mata dan sebagainya kelihatan sakitnya ya, dan betapa banyak orang yang memperhatikan akan keadaan anggota tubuhnya tapi lalai dengan keadaan hatinya. Nah, cirinya hati yang sakit itu apa? Yaitu malas ketika beribadah. Ya, itu misalnya ketika kita sholat tidak ada hadir rasa khusyuk. Ketika mau sholat kita malas-malasan. Ketika taklim begitu istiqomah dalam ngantuk, hanya menunggu selesai saja. Tidak ada sedikit pun semangat untuk mencari ilmu di dalam majlis taklim. Ini berarti hatinya sedang sakit. Kalau sakitnya bulanan, tahunan, bahkan bisa belasan tahun, maka apa yang terjadi pada hati yang seperti itu? Qasat qulubuhum, keras, hatinya berkeras. Jadi artinya benar-benar sulit menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan menghias atau menggambarkan kebagusan atas mereka. Artinya syaitan itu menggambarkan perbuatan mereka yang buruk itu dengan perbuatan yang baik-baik saja. Jadi datang para syaitan itu minal jinnati wan nas ya, bukan hanya dari bangsa jin ya, tapi wan nas juga, manusia juga. Ada yang mereka adalah syaitan-syaitan. Siapa mereka? Ya anak buahnya iblis, anak buahnya syaitan-syaitan dari bangsa jin. Apa yang mereka lakukan? Syaitan ini datang kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT.
yang sedang disiksa, yang sedang diazab oleh Allah SWT ini, dan kemudian mereka menggambarkan atau menceritakan bahwa perbuatan mereka itu baik-baik aja, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Dan setan dengan begitu hebatnya mereka bisa meyakinkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT ini untuk tetap di dalam kekufurannya. Setelah popo, kamu itu baik, itu hanya mungkin fenomena alam saja. Jadi misalnya ada seseorang melakukan kemaksiatan, selesai melakukan kemaksiatan, diazab oleh Allah SWT, setan datang kepada mereka dengan bahasa-bahasa, itu bukan azab Allah, itu fenomena alam aja. Kamu kena banjir, kamu kena tsunami, kamu kena gempa, itu hanya ya kegiatan alam semesta ini aja. Hanya fenomena alam saja. Sedikit pun tidak disampaikan oleh para setan ini bahwa itu ada kaitannya dengan kemaksiatan yang dilakukan. Bahkan ketika dikaitkan dengan kemaksiatan, marah mereka. Apa? Nggak usah dihubung-hubungkan. Nggak usah dihubung-hubungkan dengan ini. Dan ini betul, ya benar-benar terjadi ya di berbagai tempat-tempat yang ada bencana, ada azab dari Allah SWT. Ketika penduduknya diingatkan untuk kembali kepada Allah, setan-setan itu datang dan membela mereka, bahasanya tidak perlu mengaitkan dengan perilaku dari penduduk tersebut. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Jadi zayyin atau tazyin atau menghias di sini adalah seperti yang dilakukan oleh iblis saat datang kepada Nabi Adam alaihissalam tatkala ingin mempengaruhi Nabi Adam untuk makan pohon larangan. Ya. Di mana Nabi Adam di surga dilarang oleh Allah SWT untuk memakan satu pohon atau buahnya. Dan kemudian datanglah iblis dengan kalimatnya yang begitu indah, dengan kalimatnya yang begitu mungkin mempesona begitu ya, dan bercerita kepada Adam dan istrinya yaitu Hawa bahwa kenapa Allah larang kamu makan pohon ini atau buah dari pohon ini? Ya itu karena kamu supaya apa? Supaya kamu nanti bisa turun ke dunia. Tapi kalau kamu makan ini, kamu akan selamanya di surga dan tidak akan turun ke dunia. Nah, dengan bahasa-bahasa seperti itu, dan pada akhirnya kemudian Nabi Adam terpengaruh ajakan iblis, lupa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dunia ini juga anak buahnya iblis terus-menerus mengajak manusia menggambarkan sesuatu yang baik dengan bahaya-bahayanya atau mungkin madarat-madaratnya, dan sebaliknya menggambarkan sesuatu yang buruk dengan berbagai manfaatnya, dengan berbagai keindahannya. Dan kadangkala kita dapati jalan-jalan kebaikan itu terasa lebih sulit, terasa lebih berat, terasa seakan-akan mustahil kita tempuh, dan sebaliknya jalan menuju kepada keburukan itu seperti mudah, menyenangkan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah SWT adalah mereka yang benar-benar jauh dari godaan syaitan yang menggambarkan perilaku-perilaku yang buruk seakan perilaku yang baik. Khamr yang begitu pahitnya itu betapa banyak itu orang menggambarkan khamr itu adalah minuman yang mahal, minuman yang bermanfaat, minuman yang bisa bikin mungkin kaya raya dan sebagainya. Padahal udah jelas rasanya enggak enak dan madaratnya begitu besar.
Judi yang jelas merugikan. Ya, judi itu mesti menghasilkan kerugian. Ya, yang untungnya cuma misalnya 10 orang, 20 orang, yang untung cuma 1, yang 9 mesti rugi. Itu sampai sekarang tidak bisa dibasmi. Bahkan sekarang judi-judi online. Tidur setelah subuh dalam secara kesehatan jelas sudah tidak benar. Tapi banyak orang yang kemudian tetap melanggar dari apa yang padahal Rasulullah SAW sendiri sudah melarang seseorang tidur ba'da subuh langsung, maksudnya tidur ba'da subuh langsung. Tapi kalau sudah ada jarak, kemudian sudah terbit matahari, tidur sebentar tidak masalah. Tapi kalau langsung itu yang dimakruhkan dalam agama ini. Dan betapa banyak syaitan menggambarkan perilaku yang sebenarnya membahayakan kita, baik bahaya dunia dan akhirat, dengan seakan-akan memberikan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah SWT menjauhkan kita semua dari gangguan syaitan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, mendekatkan kita kepada amalan yang mendatangkan ridha-Nya, dan mendekatkan kita dengan orang-orang yang selalu memuliakannya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.